buka dulu buku Kejadian supaya kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kejadian 1, 26, 27, 28 kita akan baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, lalu karena itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Nah, kalau kita lihat dari sini, saudaraku, betapa baiknya Tuhan itu menciptakan manusia. Dari awal kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, dia menciptakan begitu baiknya Taman Eden. Barulah diciptakannya manusia. Untuk manusia hanya berdua saja, mula-mula hanya satu saja. Tuhan sudah memberikan Taman Edennya begitu indah. Ini sebenarnya Tuhan itu baik kepada kita. Dan itulah memang maksudnya dari mulanya. Ya, untuk menciptakan kita segambar dengan dia. Dan di sini kita lihat dikatakannya di sini, maka Tuhan menjadikan ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan supaya mereka berkuasa. Ya, lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya dia laki-laki perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkanlah. Saudaraku, jadi Tuhan mau kita segambar dengan dia. Amen. Tuhan mau kita memenuhi bumi, tidak sendiri saja, dengan arti kata berkembang biak. Dan juga Tuhan mau kita berkuasa. Amen. Ya, kita tinggal di bumi ini, seharusnya kita yang berkuasa. Tuhan menyerahkan bumi ini di bawah kuasa Adam dan Hawa. Tapi saudaraku, sama seperti cerita perwira yang berkata, bagaimana kalau aku memerintahkan kepada bawahanku pergi, dia pergi. Karena aku pun kalau diperintahkan pergi, aku pergi. Artinya kalau kita patuh kepada atasan, maka bawahan kita punya otoritas terhadap bawahan kita. Selama manusia pertama Adam dan Hawa patuh kepada Tuhan, bumi ini takluk kepadanya. Tapi begitu dia berdosa, kita lihat kemudian saudaraku, bagaimana dia mendengarkan apa kata setan. Dan pada waktu dia mendengar kata setan, dia memilih menjadi taat kepada Tuhan atau taat kepada setan. Sampai sekarang itu pilihan pada kita. Begitu dia taat kepada setan, dia berubah, dia berdosa, jatuh kepada dosa, kalah terhadap pencobaan, dan kemudian kuasa yang tadinya dia adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran, sekarang saudaraku, kuasa itu, ketaatannya dia sudah diberikan kepada setan. Lalu dia menjadi hamba setan. Roma 6 ayat 16-18 berkata demikian. Mari kita baca. Pada siapa kita taat, jadi hambanya lah kita. Itu sebabnya manusia menjadi hamba dosa, menjadi hamba setan. Kalau kita lihat, takkan ada orang mau namanya hamba setan. Apa hamba setan? Saya nggak pernah. Tapi sebenarnya secara rohani, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, itu namanya hamba setan. Ya. Dan Adam dan Hawa tidak taat. Tuhan sudah berkata, jangan makan buah itu. Kalau kau makan, kau pasti mati. Ya, tapi Hawa, saudaraku, mempermudah atau mengabaikan ya perintah Tuhan itu, akhirnya dia jatuh pada dosa, melanggar firman Tuhan. Dosa salah satu antaranya adalah melanggar firman Tuhan. Mari kita baca Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan pada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu hamba dengan senang hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari
dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini terjadi pada waktu kita menerima Yesus. Ya, saya kembali kepada kejadian tadi. Pada saat mereka mendengarkan apa dikatakan tipu daya setan, setan itu dari mulanya adalah bapa pembohong. Amin. Pada waktu Tuhan berkata, jangan kau makan. Kalau kau makan, nanti kau mati. Setan berkata tidak. Ya. Oke. Saya bacakan saudaraku. Ya. Lalu sang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihatlah itu saudaraku. Ya, lihatlah bagaimana dia menipu. Ya, padahal sebenarnya Allah tidak berkata begitu. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Lalu perempuan ini berkata, ya, jangan kau makan atau raba. Gak ada dikasih tahu Tuhan raba, ditambah-tambahinya. Ya. Lalu di sini dikatakan pastilah kau mati, ayat 17. Lalu dia berkata, nanti kamu mati. Beda itu kalau bilang pasti kau mati, nanti kau mati. Mana lebih pasti? Pastilah. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Tidak bisa dipokroli. Nah, kalau kita bermain-main bisa seperti ini, digoyak oleh setan. Tapi kalau kita teguh berkata, Tuhan bilang tidak boleh, kalau aku makan aku pasti mati. Setan pun tidak begitu mudah menipu. Tapi karena dia mempermain-mainkan, saudaraku, mempokroli firman Tuhan, ya, akhirnya setan memaju lebih jauh. Karena memang dia bapak penipu. Lalu dikatakan tidak. Sekarang pun gitu. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Setan berkata tidak, matinya kau. Jadi selalu sebaliknya perkataan itu. Bagian kita percaya sama siapa? Percaya pada Tuhan atau percaya pada setan? Nah, bagus. Percaya pada Tuhan maka kita tetap jadi hamba kebenaran.